Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Kang Herman selaku Ketua Umum. Awalnya Ketua Umum Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, tapi kemudian kita angkat menjadi Ketua Umum Kesatuan Perjuangan Rakyat. Hari ini bergabung bersama kita sore hari ini. Jadi kawan-kawan, hari ini bertepatan dengan May Day, hari Jumat pada 1 Mei 2020. Kita mencoba untuk mengisi waktu ngabuburit kawan-kawan. Jadi ada semacam kita buat sebuah konten untuk siaran kepada kawan-kawan di organisasi. Harapannya bisa berguna gitu Kang ya. Ya. Nggak tahu apa gunanya, nanti kembalikan kawan-kawan. Mungkin ada manfaatnya. Jadi ngabuburit bersama KPR, kira-kira begitu. Jadi kita upayakan setiap sore menjelang berbuka puasa dalam 1 bulan ini menemani kawan-kawan yang di rumah aja. Kita akan membuat konten. Nah, jadi tema hari ini adalah tentang COVID dan May Day, kawan-kawan. Ya. Jadi karena Kang Herman ini adalah Ketua Umum Serikat Buruh, Ya. dan hari ini juga adalah Hari Buruh Internasional. Selamat Hari Buruh kawan-kawan. Jadi kita akan bicara tentang itu. Hidup buruh. Hidup buruh. Nah, mungkin kita bisa mengawali. Tadi kawan-kawan aksi ya, Kang ya? Ya. Aksi di mana tuh? Aksi kita sebenarnya secara serentak nasional ya. Ada di 9 provinsi dan di 28 kabupaten kota. Oke. Ya. Nah, ini kan situasinya hari ini pandemik coronavirus 2019. Ya. Kenapa kawan-kawan dari Serikat Buruh FEBI dan mungkin kawan-kawan yang ada di KPR juga itu melakukan aksi, padahal ya orang kebanyakan menilai hari ini harus menjaga jarak, Ya. kemudian tetap di rumah. Tapi kenapa kita atau kawan-kawan di KPR itu harus melakukan aksi demonstrasi secara fisik? Oh gitu ya. Ya, mungkin gini ya, Lay Muslim ya. Sebenarnya kalau kita ngomong respon terhadap wabah COVID-19 ya, KPR mungkin termasuk organisasi yang lebih awal gitu merespon situasi itu ya. Karena kita dari mulai awal Februari itu sebenarnya sudah melakukan running, sudah melakukan pendiskusian, lalu mengikuti perkembangannya. Waktu itu masih berkembang di Wuhan ya, di Cina. Nah, waktu itu kan sebenarnya kita kebetulan KPR ini kan banyak basisnya ya, ada buruh, mahasiswa, ada pemuda, masyarakat desa, dan banyak itu basisnya berbagai sektor. Nah, kebetulan di sektor buruh itu kita ada beberapa basis di sektor peleburan baja ya, di industri baja. Nah, di industri baja itu memang ada ratusan buruh yang keluarga negaranya Cina, iya asing. Didatangkan dari Cina. Nah, asli Cina bukan turunan gitu. Ya asli Cina, yang asli Cina. Nah, pas waktu itu kan momentumnya Imlek ya. Nah, mereka kan pulang. Nah, kita khawatir, jadi mungkin yang lain belum khawatir kalau KPR karena ada unsur buruhnya mengkhawatirkan bahwa ketika buruh yang kawan-kawan yang dari Cina kembali ke Indonesia bawa virus. Padahal di pemerintahan Indonesia sendiri waktu itu belum respon, Pak. Bahkan banyak leluconnya ya. Iya, malah kita perhatikan kan malah diremehin lah ya. Wah Indonesia itu kebal. Wah Indonesia itu ya cuaca lah. Banyak teori konspirasi berkembang ya. Doa kayak gitulah. Tapi kalau kami tuh sebenarnya udah mulai menghitung, karena kita memperhatikan ternyata dari Cina bergeser ke Korea Selatan, ke Jepang waktu itu. Asia, ya. Dan ternyata akhirnya kan di Indonesia juga pecah telur ya. Yang di Depok itu yang dimulai, dan dari situ kita juga secara organisasi kemudian membuat Tapi di EPB itu jauh sebelum yang di Depok kan melakukan. Iya, jauh dari Depok kita sudah melakukan diskusi umum, bahkan kita mendatangkan narasumber yang sudah puluhan tahun berada di Cina, sehingga dia lebih mengerti tentang keadaan sosial sosial di sana. Nah, lalu kan kenapa kita tetap melakukan aksi ya di hari May Day, padahal kita sedang di tengah bencana COVID gitu ya. Iya. Pertama begini, secara respon COVID tadi kita sampaikan bahwa kita secara internal melakukan program bahkan penyesuaian semua program organisasi
secara KPR gitu di semua sektor disesuaikan dengan keadaan COVID. Kita bikin Contohnya? bikin posko. Oke. Jadi posko KPR, bahkan ada posko-posko di ormas kita juga untuk mendata dampak COVID, lalu untuk memantau situasi perkembangannya, bahkan menghimpun donasi untuk Bantu ya, bersolidaritas. bakti sosial lah untuk sesama gitu ya. Ada yang bikin masker, bikin sanitizer, lalu bikin spanduk untuk apa? Menjadi apa ya namanya? Sosialisasi, Bagi informasi iya, soal bagi COVID. panduan lah. Waktu itu kan bikin panduan bagaimana mencuci tangan dengan baik, bagaimana menggunakan Karena masker. Indonesia masih banyak yang Belum ya. Nah, soal cuci tangan doang tuh. iya. Lalu mungkin pertanyaannya kenapa tetap turun ya? Iya. Nah, bagi kita kan begini. Pertama, secara organisasi kita memutuskan turun pada hari ini itu sudah disesuaikan sedemikian rupa dengan situasi. Makanya kita tidak menurunkan massa dengan banyak. Kita dengar juga itu di 1 hari sebelum aksi malah ya. Iya. Memutuskan untuk turun ya. Iya, jadi butuh begitu panjang Panjang diskusi. pertimbangannya. Iya. Ya banyak lah ya pertimbangan khususnya untuk keselamatan dan keselamatan internal lah kawan-kawan masa aksi juga mempertimbangkan apakah dampak ini membahayakan orang lain atau tidak. Iya. Maka kan kita pilih misalkan kenapa kita memilih aksi simbolik di depan DPR untuk memasang baliho tuntutan karena itu menurut kita aman. Karena kita menggunakan pengaman diri, lalu posisinya juga tetap menjaga jarak. jaga jarak begitu. Nah, kita sudah sesuaikan dan kita mau nggak mau hari ini di kondisinya dipaksa gitu, harus tetap turun menyuarakan tuntutan, menyuarakan keadilan. Karena di tengah COVID harusnya kan harapan kita bersama ke pemerintah gitu, DPR RI semua pemerintah fokus pada penanganan COVID. Tapi kan memang kenyataannya pahit. Jadi ada upaya yang selama ini kita tolak, misalkan RUU Omnibus Law itu tetap jalan dibahas. Legislasinya malah progres. Iya, gitu ya. malah progres. Sementara kita suruh di rumah, nggak Dan boleh nggak tahu kumpul. informasi apapun ya. Iya. Nah kita kan khawatir ya kita di rumah tahu-tahu regulasi yang dianggap yang menurut kita akan merugikan banget itu tahu-tahu lolos. Jadi ya kita sama-sama ingin menyeimbangkan bahwa kita juga butuh keselamatan, tapi ya kita juga butuh, nasib kita juga butuh diselamatkan. Kalau sampai RUU Omnibus Law ini sampai lolos, ya kita juga nggak selamat nasibnya. Lolos dari COVID tapi nggak lolos dari kelihatan regulasi yang merugikan rakyat. Iya. Nah, mungkin itu keputusan yang sangat panjang ya, Iya. sehingga kawan-kawan mau tidak mau harus memutuskan turun aksi fisik di depan gedung DPR RI. Tapi apakah memang kawan-kawan seperti mengkultuskan media itu sendiri, atau semisal kan mungkin ada obrolan di belakang kawan-kawan juga, wah KPR atau PBI atau organisasi-organisasi yang aksi tadi itu semacam mencari eksistensi misalkan. Sebenarnya media itu bagi kawan-kawan apa gitu? Ya enggak, bagi kita khususnya kelas buruh ya, kawan-kawan buruh, media itu kan menjadi momentum sangat penting karena di dalam sejarah media itu kan mengandung satu nilai yang sangat luhur ya. Disitulah ada tonggak sejarah yang penting bagi perjuangan kelas buruh. Karena ratusan tahun yang lalu buruh-buruh di masa Revolusi industri, di masa awal-awal kelahiran sistem 1.0 kapitalisme tekanan kerja dari 18 jam sampai 20 jam dan itu yang diperjuangkan. Salah satu hasil perjuangan yang sangat luar biasa menurut kita yang sampai hari ini bisa dinikmatin oleh seluruh buruh ya di dunia adalah perjuangan untuk mendapatkan 8 jam kerja. Bayangkan dulu orang bekerja 18 sampai 20 jam. Iya. Jadi 4 jam istirahat, kerja lagi gitu. Kayaknya enggak Pokoknya hidupnya itu cuma berputar-putar dengan mesin gitu. Bisa, ya. mungkin kalau waktu itu tidak ada perjuangan itu mungkin buruh juga punah karena tidak sempat bereproduksi ya.
nggak sempat cinta gitu. Iya, iya. Iya kan gitu. Iya, ya, sekarang aja ya, sekarang ya. Kita kan kerja 8 jam gitu. Tapi karena ya sifat pengusaha kan tetap pengen lebih gitu. Dan upah buruhnya masih murah, ya buruh akhirnya tidak ada pilihan nambah jam kerjanya. Yang harusnya 8 jam gitu, pulang jam 8 masuk, pulang jam 5, tapi ditambah lagi 4 jam. Pulang jam 9. Tetap ya. Bahkan ada cerita lucu. Jadi ada buruh yang bekerja di kawasan industri di Jababeka. Nah, buruhnya itu rumahnya di Sukatani di utara, sebelah utara Kabupaten Bekasi, paling ujung lah gitu. Dia itu harus berangkat jam 5 setelah sholat subuh ya. Setelah sholat subuh masuk jam 8 kan. Jadi kan macet begitu kan di kawasan industri. Anaknya masih tidur, masih bayi. Jadi anaknya masih tidur, dia udah berangkat. Nanti pulang, sampai rumah jam 9, jam 10 udah tidur lagi tuh anaknya. Panggil om dong kan. Iya. Jadi saking lama nggak pernah ketemu bapaknya, begitu bisa ngomong, bapaknya panggil om. Aduh. Ya itu kan, ya itu bekerja sudah 8 jam, bayangkan ketika masih kerja begitu panjang ya. Maka menurut saya udah sepatutnya, sudah seharusnya kawan-kawan buruh hari ini terus menggelorakan semangat May Day sebagai satu apa namanya, semacam manifesto cara berpikir. iya, bahwa buruh itu sebenarnya punya kekuatan. Mayoritas masyarakat dunia itu buruh, dan kalau tanpa buruh mana ada barang dan jasa kan yang dinikmati oleh semua orang, kan gitu. Itu tapi ya nggak semua orang menyadari itu gitu. Tapi bagi kami ini bukan masalah eksistensi atau bukan, gitu ya, iya, bukan ya. Bukan, tapi ini menurut kami adalah satu hal yang sangat penting untuk terus disampaikan kepada buruh yang hari ini juga kan nasibnya juga nggak belum juga, baik-baik saja. Iya, ya emang kerjanya sudah 8 jam, tapi kan nilai penghisapannya juga nggak kurang-kurang. Berlipat-lipat ya. Iya. Oke. Begitu sih. Jadi begitu kawan-kawan. Iya. Dia kawan-kawan kita hari ini melakukan aksi di beberapa kota. Itu ya karena tidak ada pilihan lagi gitu. Iya. Bahwa hari ini telinga mungkin gitu ya. Iya. Telinga pemerintah sudah tuli, Iya. matanya sudah buta. Rakyat tidak mau regulasi-regulasi yang merugikan rakyat, tapi mereka memilih jalan lain. Iya. Nggak tahu mereka jalannya jalan apa tuh. Ya gitu, kalau kita diakomodir gitu kan. Ini kan RUU Omnibus Law ini kan aturannya. Nah itu, tunggu. Itu kan ada beberapa serikat yang kemarin menyatakan ingin aksi. Iya. Gede-gedean. Iya. Tapi setelah kalau tidak salah ingat, ada pertemuan dengar pendapat antara kementerian dan DPR. Itu kan salah satu keputusannya adalah menunda klaster tenaga kerjaan. Dan kawan-kawan serikat buruh itu kemudian datang ke Jokowi dan disosialisasikan itu tidak melakukan aksi. Kalau kawan-kawan melihat klaster-klaster itu gimana? Oh, buat kami kan semua nasib yang hari ini dialami rakyat Indonesia juga ya tali temali dengan keadaan buruh ya. Saling berhubungan ya? Iya. Kita ini rata-rata anak petani, jadi emak bapak kita petani. Jadi kalau ada masalah yang menghimpit kaum tani ya itu artinya menghimpit keluarga kita juga. Sama dengan keadaan buruh, ketika upah buruh murah maka sektor yang lain pun kan akan kena imbasnya. Karena daya beli buruh itu akan sangat berhubungan dengan daya beli masyarakat yang lain kan begitu. Hingga buat kami penolakan terhadap Omnibus Law itu bukan hanya pada bukan pada klaster buruh ya. Tapi bagi kami semua hal tentang Omnibus Law itu menurut kami harus tetap dihentikan. Karena nggak ada nilai baiknya lah, karena lebih banyak mengakomodir hanya kelompok-kelompok kecil, yaitu para pemilik modal dan investor ya. Menurut saya sih itu, sehingga nggak ada oh ini kan ditunda gitu. Justru di situ ada peluang pecah belahnya. Saya kira mungkin itu akan dimanfaatkan oleh kelompok politik berjuasi hari ini ya, oleh kelompok pemerintah dan untuk memecah belah buruh. Untuk memecah belah buruh. Dan memang tidak menutup mata ya. Kalau di organisasi buruh kan ya ada yang konservatif, ada yang ya progresif, ada yang tengah-tengah gitu ya. Iya, nggak jelas gitu. apa Iya. gitu. Tapi nggak tahu lah kami ada di sebelah mana. Tapi Silakan nilai ya. iya, tapi bagi kami
nasib petani, nasib nelayan, nasib mahasiswa, nasib masyarakat desa, semua nasib rakyat Indonesia ketika dia menderita maka itu derita kami juga. Yang sebaliknya juga harusnya derita kami juga derita seluruh rakyat Indonesia. Sehingga itulah yang menjadi alasan kuat kami hari ini menyatu di unsur Kesatuan Perjuangan Rakyat. Karena bagi kami tidak bisa buruh berjuang sendiri, harus bersama-sama ya. Karena mereka juga menindas kita bersama-sama. Iya, kalau musuh aja bisa bersatu, masa kita kan tidak, kalau tidak bersatu akan sangat lemah kan begitu. Oke, jadi mungkin bisa kebayang ya bahwa ada hal yang harus memaksa kawan-kawan untuk aksi fisik bahasanya gitu ya. Iya. Sebenarnya apa masalah atau problem yang dihadapi buruh hari ini? Baik sebelum terjadi COVID-19 dan sesudah COVID-19 itu sebenarnya masalahnya apa? Oh, masalah klasik itu kan ya, sebenarnya masalah yang bertahun-tahun ya, maka perjuangan buruh kan cukup panjang ya. Nah, ini sebelum COVID ya masalahnya sebenarnya sama pelitnya gitu. Kalau hari ini kan keadaan akan lebih ya menjadi nambah terpuruk aja gitu ya. Pertama kan yang selalu kita perjuangkan itu adalah terkait upah murah ya. Dan Indonesia ini kan kondisinya kalau bicara upah paling murah gitu. Dibandingkan negara-negara industri di Asia ya, Indonesia cukup rendah gitu. Nah, ini yang menyebabkan kondisi perekonomian buruh cukup rentan. Sehingga banyak anak-anak buruh tidak mampu mengenyam pendidikan tinggi, tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Bahkan orang buruh belasan tahun, puluhan tahun bekerja di pabrik, ya masih tinggal di kontrakan, begitu. Maksudnya nilai tawar buruh itu rendah seperti apa sih? Misalkan kan hari ini yang berkembang itu ketika buruh melakukan demonstrasi dianggap tidak tahu diri misalnya. Iya. Dia sudah diberi gaji lebih besar katanya dari mereka-mereka yang bekerja di kantor-kantor Sudirman sana gitu misalkan kan. Iya. Itu kan orang yang ngomong tanpa tahu kenyataannya ya. Ya kadang gitu ya orang. Tapi bagi kita kan bukan hal yang muluk-muluk buruh meminta upah yang layak gitu ya. Karena kan ada kita juga mengikuti standarisasi ya. Yang kita minta itu kan bukan sesuatu yang di luar dari yang bisa diberikan ya. Karena menurut undang-undang pun kan yang diamanatkan nilai upah itu harus layak dan manusiawi. Sesuai kalau dulu sebelum PP 78 ada KHL gitu ya. Iya. Kebutuhan hidup layak gitu kan. Iya, sebenarnya sebelum ada PP 78 pun kondisi upah buruh itu cukup murah. Murah. Bayangkan aja peraturan KHL-nya pengupahan itu dibuat tahun 60-an dan masih berlaku sampai sekarang ya. Komponennya. Apalagi sekarang dihantam lagi oleh PP 78 dan akan lebih diperparah lagi dengan Omnibus Law yang akan menghilangkan upah minimum, ya kan? Akan melegalkan atau melanggengkan kontrak outsourcing karena kita itu juga cukup konsen menolak sistem kontrak outsourcing menurut kita karena buruh sebenarnya butuh kepastian kerja. Jadi begitu. Sehingga ini kan yang menyebabkan harga tawar buruh itu semakin rendah karena sistem kontrak outsourcing itu mempermudah pengusaha untuk mem-PHK buruh kapanpun. Sehingga pengangguran lebih banyak ketimbang lapangan pekerjaan yang hari ini ada. Disitulah salah satunya yang menyebabkan ada kompetisi ya. Iya. Jadi saling sikut menyikut. Benar. Jadi di pasar kerjaan itu sebenarnya antara pengangguran dengan lapangan pekerjaan ini nggak seimbang, jomplang jauh. Jadi lebih banyak penganggurannya ketimbang lapangan pekerjaannya. Nah, kalau ada buruh menuntut status hubungan yang lebih pasti atau status karyawan tetap kan bukan salah buruh, ya kan? Tapi justru kewajiban negara adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Nah itu harusnya yang harus dilakukan negara. Oke, mungkin soal negara membuat lapangan kerja seluas-luasnya kita keep dulu. Iya, Nanti iya. akan berhubungan dengan Omnibus Law karena narasinya begitu kan. Iya. Nah, selain upah yang menjadi problem apa sebenarnya?
kebebasan berserikat masalah juga. Berserikat. Ya, kebebasan berserikat, lalu ada hak maternitas buruh perempuan yang sampai hari ini juga masih sangat terabaikan. Begitu ada banyak sebenarnya jaminan sosial buat buruh. Itu belum semua mendapat buruh di Indonesia. Oh, belum. Ya lebih banyak yang belum merasakan. Semisal buruh informal itu dia harusnya dapat jaminan sosial ya. Harusnya iya, karena juga diatur ya. Sekarang buruh formal aja masih jauh banyak api ya. dari panggang, apalagi buruh informal gitu kan. Berat. Apalagi di kondisi hari ini ya, buruh informal tuh luar biasa menurut saya. Keadaannya sangat sulit begitu. Oke, berarti ada beberapa hal yang secara normatif itu seharusnya kan diberikan ya oleh Iya. perusahaan tanpa harus Itu namanya. diminta guys. Ya, layak kan gini lah. Yang namanya hak normatif itu ya memang bukan sesuatu yang harus diberikan ketika sudah dipaksa diminta ya. Namanya hak normatif misalnya kayak gini. Hak normatif anak apa sih? Dapatkan pendidikan dari orang tuanya, dapatkan pengasuhan, perlindungan kan gitu. Kan Anak nggak mesti minta lu ya. iya, nggak mesti harus kayak kadang kan kalau kita lihat sehari-hari, oh anak belum bisa jajan aja diajarin sama mamanya, jajan gitu. Karena tahu bahwa itu hak anaknya. Anaknya nggak mau belajar aja dipaksa, kamu belajar nanti nyalahin saya kalau udah gede. Karena dia tahu bahwa itu hak dasar anak kan. Nah, buruh juga sebenarnya punya hak normatif yang sudah diatur sedemikian rupa dalam regulasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya, yang terakhir. Sebenarnya itu undang-undang juga tidak mengakomodir buruh ya, karena dari kelahirannya juga EPB di organisasi kita nolak karena lebih buruk ketimbang undang-undang sebelumnya. Oke, kita keep juga nanti secara politik gimana. Iya. Ada dua. Tapi maksudnya begitulah, maksudnya hak normatif itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus diminta dulu baru dikasih. Tapi hak normatif itu ya memang hak yang harus diberikan karena itu hak, bukan kebaikan ya, bukan kebaikan pengusaha, bukan kebaikan pemerintah, tapi itu hak buruh yang melekat menjadi hak yang sudah melekat gitu. Dan itu sudah menjadi amanat peraturan hukum yang lagi-lagi sebenarnya hukum juga bukan produk kita kan. Iya. Produk penguasa hari ini yang sebenarnya lebih banyak kecenderungannya, lebih banyak menguntungkan mereka juga, penguasa dengan pengusaha. Seperti pepatah lah ya. Iya. Pisaunya itu tajam ke bawah tapi Nah tutul ke iya atas. benar. Gitu. Jadi ya kita semakin hari semakin terpotong-potong haknya, sementara mereka semakin dapat lebih lagi. Oke. Jadi kalau tadi itu sebelum Covid itu hal-hal normatif tadi itu harus diperjuangkan dulu begitu ya baru dapat ya. Nyatanya begitu. Nah, Nyatanya begitu. setelah ada Covid ini apakah semakin baik atau seperti apa sih? Ya ini kan kondisi khusus ya, menjadi kondisi yang lebih memperburuk keadaan buruh ya umumnya sebenarnya rakyat Indonesia. Tapi di buruh gini, dampak dari Covid itu kan kemudian banyak negara yang memperlakukan kebijakan lockdown ya, menghentikan proses produksi, menghentikan. Tapi kata presiden kita kan nggak ada yang berhasil. Iya. Lanjutkan. Tapi nyatanya diakui oleh beberapa negara itu satu tindakan yang Cukup efektif. Tapi gini, bahwa terlepas Ya, dari itu resiko. ya, tapi itu menjadi kebijakan banyak negara menghentikan distribusi, sosial. ya, aktivitas sosial, aktivitas produksi begitu. Dan kemudian itulah yang menyebabkan kemudian rantai pasok global terganggu. Oh, ternyata Indonesia ini menjalankan ekonomi nggak cuma Indonesia sendiri. Iya. Dia Kalau butuh- Indonesia punya industri nasional, Oh. berbasiskan industri milik sendiri gitu ya, tidak ketergantungan industri orang, mungkin baik-baik aja. Tapi kan ya ini harus diakui bahwa kita sampai hari ini Indonesia masih ketergantungan terhadap. Berarti impor. misalkan Jawa BK tuh, mereka untuk menggerakkan produksinya dia bukan ngambil misalkan dari Papua ada mineral, bukan ya. Bukan. Ya sebagian ada ya. Tapi kebanyakan ngambil dari luar. Mayoritasnya Oh. bahan bakunya impor, terus mesinnya impor, modalnya impor, kan gitu. Semuanya impor. Yang tidak impor apa? Manusianya. Manusianya, buruhnya Sekarang mulai juga ada yang impor. ada. Tapi bagi kita nggak masalah. Iya. Buruh asing itu bagi kita nggak masalah karena kita juga jadi buruh asing di banyak Banyak ya. negara. Menyerang. Antar buruh nggak ada pertentangan, kita satu Oke, kelas siap. gitu. Tapi yang jadi masalah
dimanapun buruh berada, disitulah penindasan ada. Sepanjang sistem kapitalisme itu digunakan di sebuah negara menjadi basis ekonomi, maka ya buruh dan rakyatnya akan tertindas. Jadi bagi kita, mau buruh datang dari manapun, agamanya apapun, sukunya apapun, bagi kami nggak ada bedanya. Jadi tetap terhisap ya. Iya, oleh karena sebuah mekanisme. kapitalisme juga nggak mengenal itu, nggak mengenal negara, mengenal agama, semuanya dibahas habis sama Yang dia. penting dapat untung Yang kan. penting dapat untung. Gitu. Bisa ngopi Iya, gitu untuk kan. modal sebesar kecil-kecilnya, Kecilnya. untuk sebesar-besarnya, kan itu teori ekonomi global yang dari kecil kita udah di. Oke, tadi kalau ternyata Indonesia itu tidak menggerakkan ekonominya secara dalam negeri. Dampaknya ke industri, terutama di kawan-kawan PBI itu seperti apa? Gitu, secara kalau tadi kan bicara normatifnya itu. Ya kan dampaknya akhirnya efeknya menjadi domino ya, menjadi merembet gitu ya. Misalkan gini, di basis kita yang bekerja di sektor baja ya, hari ini mulai kesulitan berproduksi karena bahan baku mulai tidak tersedia. Begitu juga ada beberapa sektor ya, elektronik, otomotif, ada sektor komponen lah pendukung otomotif seperti produksi karpet, mobil dan sebagainya. Hari ini mulai tidak bisa produksi. Dan lagi-lagi yang duluan jadi korban ditumbalkan adalah buruhnya. Bukan dia mengurangi apa. Iya, padahal mereka belasan tahun, puluhan tahun mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari tenaga buruh, tapi dengan ada wabah COVID yang baru berapa bulan ini ya? 2 bulan. Sekitar Indonesia 2 bulan. Baru 2 bulan lah ya, itu pun belum merata gitu kan, penghentian pemberlakuan PSBB-nya ya. Tapi itu menjadi alasan seolah-olah bahwa mereka sudah sangat mengalami kerugian besar sehingga tidak ada jalan lain selain mengurangi buruh. Padahal menurut saya masih banyak cara yang lain, masih banyak. Kalau mereka mempertimbangkan bisnisnya dengan baik gitu, pasti mereka tidak akan menggunakan kebijakan membuang tenaga kerja begitu aja, karena tenaga kerja itu aset bagi pengusaha yang baik, yang hitungan bisnisnya menurut saya bisnisnya normal gitu. Dia akan menjaga tenaga kerjanya, karena skill tenaga kerja itu kan nggak bisa serta-merta terbentuk ya. Nah, dia untuk misalkan mengerjakan itu kan butuh training gitu ya. Yang selalu dipermasalahkan kan skill buruh Indonesia di bawah rata-rata gitu. Ya gimana nggak di bawah rata-rata, baru kerja setahun udah PHK. Baru kerja 6 bulan diputus kontrak, ya gimana punya skill yang baik. Oke, jadi itu situasinya. Iya. Kemudian berapa lama lagi ini buka ya? Berapa lama lagi? Oke. Masih bisa lah ya? Masih ada beberapa menit. Oke, kita lanjut. Dalam situasi itu, sepemantauan Kang Herman, kebijakan yang diberlakukan pemerintah untuk menanggulangi atau untuk mengobatin situasi hari ini tuh apa sih? Iya. Dan cukup efektif nggak kira-kira? Kayak gini ya, kan memang kita berharap ya, sebelum ada COVID pun kan kita teriak-teriak undang-undang perlindungan buruh gitu kan. Kita minta kebebasan berserikat, tapi pemerintah jawabannya undang-undang ormas yang sangat mempersulit masyarakat untuk mendirikan organisasi. Kita minta upah layak nasional, boro-boro untuk merubah regulasi undang-undang pengupahan yang dianggap sudah cukup lapuk, tapi malah melahirkan PP 78 yang mematok kenaikan upah minimum kayak gitu. Hari ini kita sebenarnya dari bulan Oktober ketika rame-rame mahasiswa juga kita sama-sama juga memperjuangkan September malah penolakan KUHP itu, undang-undang KUHP, undang-undang KPK, kan juga ada digulirkan isu ada revisi undang-undang 13. Nah, EPBI bagian dari KPR juga sama-sama dengan unsur KPR menolak itu. Menolak pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang 13, tapi kita menuntut undang-undang itu dicabut dan digantikan oleh undang-undang yang lebih pro terhadap perlindungan buruh. Kan begitu. Yang ada malah Nah, itu baru masuk tanya tadi Kak, apakah Omnibus Law itu melindungi buruh gitu? Karena kan dia memakai narasi
kalau dulu sebelumnya itu cipta lapangan kerja Ya. sama kawan-kawan tuh dianekdosin jadi cilaka Ya, gitu kan. ya emang cilaka ya. Ya, Nah, cilaka. kalau tadi misalkan balik ya yang aku tadi sampaikan dikit pertanyaan tadi. Kalau nilai tawar buruh itu rendah karena jumlah pengangguran dan pekerjaan itu tidak seimbang, apakah kemudian kita harus memaklumi pemerintah untuk menciptakan omnibus cipta kerja ini? Ya sebenarnya kalau omnibus law itu datang dari maksudnya datang dari keinginan masyarakat, datang dari gagasan-gagasan yang dihimpun dari masyarakat, Betul-betul masyarakat. dibuka ruang partisipasinya, pokoknya bahwa Proses demokrasinya iya berjalan. ada, dan bahwa oh iya itu untuk menyelesaikan tumpang tindihnya hukum yang berbelit-belit dan menyusahkan, tahu sendiri lah ya regulasi hari ini apa namanya, ya harus datang ke sana ke sini kan, masyarakat dilempar sana sini gitu secara birokrasi gitu. Ya kalau tujuannya untuk lebih mesejahterakan masyarakat, mungkin kita organisasi yang pertama yang akan teriak mendukung itu ya. Tapi kan kita tidak tahu, bahkan kita tidak tahu gagasan ini datang dari mana. Tahu-tahu pemerintah menyampaikan bahwa harus ada penyederhanaan hukum di Indonesia, bla 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 gitu. Tapi setelah kita telusur, ternyata landasannya bukan itu. Karena nilai yang terkandung di dalam Omnibus Law justru akan lebih meliberalkan segala hal, perdagangan, dibandingkan kebijakan industri. yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan begini lah. Misalkan di dalam Omnibus Law yang hari ini sudah diakui bahwa dia tidak akan menggunakan sistem upah minimum, tapi upah itu akan diserahkan kepada kemampuan perusahaan masing-masing. Itu kan lebih buruk ketimbang PP 78, karena kita tahu PP 78 sendiri itu masih digugat-gugat sama Apindo. Padahal bagi buruh itu sudah sangat menyakitkan, tapi bagi mereka itu belum cukup buat menyakitin buruh. Dia maunya buruh itu cukup kasih makan aja kali kan gitu. Kayak zaman ordonasi kuli dulu zaman India Belanda. Jadi nilai Omnibus Law bagi buruh itu lebih buruk ketimbang aturan kolonialisme Belanda. Iya, padahal kan Omnibus Law itu kan karena kalau aku ya, karena kegagalan paket kebijakan ekonomi yang periode sebelumnya, yang paket kebijakan ekonomi keempat itu kan ada PP 8 tuh. Iya. Jadi dia kayak Mau melanjutkan yang sudah gagal gitu kan, atau iya. mungkin jadi bisa kesimpulan kalau misalkan cipta kerja, undang-undang cipta kerja itu betul dalam proses demokrasi, legislasinya berjalan secara utuh. Iya. Gitu. Kita bisa menerima mungkin gitu ya, karena akan banyak aspirasi yang bisa kita sampaikan gitu ya. Tapi kayak kata Kang Herman tadi, ternyata banyak udang di balik bakwan ini yang main. Udah di balik bakwan, tahu-tahu muncul gagasan Omnibus Law kan gitu, tanpa ada misalnya alasan-alasan dari masyarakat. Ya gini aja menurut saya logikanya, kalau undang-undang itu memang baik untuk masyarakat, kenapa mayoritas gerakan masyarakat hari ini menolak? Bukan cuma buruh aja ya? Nah, kecuali buzzer-buzzer gitu ya yang buzzer ya gitu. Tapi real ini ya, real. Dari sektor apapun hari ini sudah meneriakkan penolakannya, khususnya kaum buruh ya, dari kaum intelektual gitu, akademisi, kawan-kawan mahasiswa, buruh apalagi, petani apalagi, iya, karena akan terancam lahan pertaniannya ya. Kalau di undang-undang sebelumnya ya orang asing bisa nguasain sewa tanah itu sekitar 30 bisa, iya. 25-30. Iya, tapi hari ini di Omnibus Law itu kemungkinan bisa sampai 90 tahun lebih mau bisa kuasain tanah di Indonesia. Kan itu membahayakan. Kayak Belanda itu kan? Iya. Nah, maksud saya kan gini, selain Omnibus Law itu kan kemudian di tengah Covid-19 misalkan hari ini, tahu-tahu alih-alih melindungi buruh dari ancaman PHK karena dampak Covid-19, tahu-tahu datang satu surat edaran Kementerian Tenaga dari pihak pemerintah, judulnya sih bagus, judulnya melindungi buruh ya, dan kelangsungan usaha ya, pelindungan buruh pekerja di tengah Covid gitu kan, untuk keberlangsungan usaha. Tapi bagi kami itu justru membuktikan bahwa pemerintah lepas tangan terhadap tanggung jawabnya. Kok bisa dikatakan lepas tangan? Karena dia kan sudah membuat surat edaran tuh. Kan begini,
Jadi di dalam surat edaran itu isinya ya, di isinya gitu. Kita nggak cukup waktu kalau dibedah satu-satu, tapi secara umum ini nanti bisa kita sama-sama buka. Mungkin bisa di ngobrol berikutnya. Iya, bahwa di dalam surat edaran itu pemerintah melalui Menaker memberikan ruang kepada pengusaha untuk boleh melakukan tindakan semena-mena. Misalkan gini, merumahkan buruh sebagian atau seluruhnya, dan untuk menentukan upahnya bisa dirundingkan oleh pihak manajemen dan perusahaan dengan pihak serikat buruh. Nah, di perbandingannya gini, perundingan antara perusahaan dengan buruh aja yang ada serikatnya itu belum tentu bargainingnya seimbang. Setara. Nah, bayangkan hari ini lebih banyak buruh yang tidak memiliki organisasi, tidak berserikat. Saya punya kawan tuh Kang, dia kerja parkir. Tapi kemudian dia harus dirumahkan tanpa dibayar, ya nggak bisa ngelawan kan? Nggak punya kekuatan apa-apa. Iya, yang ada serikatnya pun belum tentu punya nilai yang setara ya, apalagi yang tidak punya serikat. Makanya kita banyakkan temukan kan kasus sekarang. Bahkan Menaker itu kan sudah merilis 2,8 juta buruh yang hari ini sudah dirumahkan dan di PHK. Artinya kan bisa lebih besar. Gini, artinya berapa lama ini waktunya kan dari mulai wabah Covid itu begitu cepat, artinya kan sangat mudah. Nah, lagi-lagi itu menurut saya tanggung jawabnya dilepas, harusnya kan mengeluarkan peraturan yang tegas bahwa sepanjang wabah Covid gitu ya. Iya, permen kayak atau kalau pemerintah PP kayak gitu ya, yang tegas bahwa melarang melakukan PHK terhadap buruh di tengah Covid-19. Ini udah kena terancam Covid, tapi juga terancam di PHK, nggak dapat apa-apa, terus harus tetap tinggal di rumah, gimana? Memang buruh ini umbi-umbian, kan buruh ini sama, bisa kena virus, ya begitulah. Oke, Kang Herman, karena ini udah mau jam berapa ya? Udah berbuka, mungkin sebenarnya dua pertanyaan lagi yang mau saya tanyakan, tapi bisa kita ramu lah ya, jadi satu pertanyaan. Harapan dan tuntutan kawan-kawan sebenarnya yang secara solutif lah, yang mempunyai solusi yang konkret kepada pemerintah sebenarnya apa, dan apakah memungkinkan juga untuk mendorong ada semacam seruan kepada rakyat misalkan? Pertama gini, kami menuntut kepada pemerintah ya, menegaskan bahwa hentikanlah segala pembahasan RUU Omnibus Law itu, karena sekali lagi, ini bukan hanya merugikan buruh ya, tapi ini mengancam kedaulatan Indonesia. Kita akan benar-benar berada dalam jajahan modal secara utuh. Indonesia tidak lagi akan mampu apa-apa setelah Omnibus Law ini dijalankan. Maka kita sebagai buruh dan rakyat Indonesia ingin supaya bangsa ini tetap selamat dan rakyatnya mendapatkan kesejahteraan dari sumber daya alam yang segala dimiliki. Jadi hentikanlah DPR sama pemerintah untuk membahas itu. Fokus saja pada penanggulangan COVID ini, dan orang-orang tuh. Iya. Dan sekali lagi ya, ini kan rakyat ini kan tidak gratis tinggal di negara ini. Semuanya dipajak. Bayar pajak, coy. Iya, bayar pajak, apa yang nggak dipajak kan gitu ya. Akan sepak ini pajak. Iya. Jadi harusnya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan jaminan pangan di tengah Covid, memberikan jaminan kesehatan yang tanpa pandang bulu ya, karena nggak ada lagi orang nggak punya dalam kondisi ini. Jadi bukan yang hari ini kan banyak lah ya, PKH atau tidak iya, gitu ya. tapi di lapangan menjadi semeraut karena masih menjalankan standar norma begitu. Lalu kita juga minta coba seriuslah membangun industri nasional di tengah Covid-19 ini, menjadi satu hal yang penting hari ini kita rasakan, menjadi bukti yang bisa kita rasakan semua bahwa tanpa pembangunan industri nasional kondisi ekonomi kita rapuh. Akibat bahan mentah tidak datang, akibat distribusi barang tidak bisa keluar, industri di Indonesia mangkrak. Padahal Indonesia adalah satu negara yang punya potensi luar biasa untuk mampu membangun industri hulu sampai hilir, membangun industri induk gitu. Bayangin Indonesia punya industri baja, punya industri segala logam, banyak lah jelas kan industri. Jadi menurut saya harus mulai serius mengembangkan gagasan dan
mengeksekusi pembangunan industri nasional. Dan sekali lagi aset-aset vital itu harus segera dikembalikan ke tangan negara atau tidak ke tangan rakyat. Hari ini aset-aset penting malah ada di tangan korporasi yang itu membuat keadaan sosial ekonomi masyarakat juga makin hari makin lemah. Hak-hak publik masyarakat Indonesia kan terancam karena sebagian besar sarana-sarana umum itu sudah diprivatisasikan, sudah diprivatkan ya, dari mulai transportasi, alat komunikasi. Ya hari inilah kita pendidikan, kayak kopi nih. Didorong untuk digitalisasi. Rumah sakit diprivatisasi, mau kemana orang berobat? Iya, lebih banyak swasta ketimbang rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah kan gitu. Oh, besok kita ngobrol. Iya, betul ya. Tapi saya sekali lagi tadi kelewat. Salah satunya kita juga meminta bahwa kebijakan-kebijakan atau program ELOR itu nggak usah terus dipaksakan lah. Salah satu tuntutan kami itu. Jadi kayak program Kartu Prakerja itu kan menurut kami adalah program gagal dan itu bukan program yang diadakan setelah adanya COVID, tapi itu program sebelumnya sudah ada dan itu sudah pro kontra. Jadi menurut kami jauh lah bahwa Kartu Prakerja bisa menjawab permasalahan banyak PHK hari ini. Karena beda visi ya? Iya, beda visi, beda banget. Tidak mungkin bisa menolong korban PHK. Yang di PHK rata-rata 30 tahun ke atas. Sementara yang berhak di cover itu adalah orang-orang yang melek teknologi, melek aplikasi. Iya. Lo bayangin. Mungkin diajari nama anak-anaknya itu pun kalau punya HP, kalau punya akses internet. Orang udah di PHK, mau beli beras aja susah, udah diusir dari kontrakan, disuruh beli paket. HP-nya udah dijual karena udah 1 minggu lebih di PHK nggak dapat makan kan? Pengalaman kayaknya kan? Kayaknya udah terus 1 tahun lebih di rumah kambing kan? Jadi gitulah menurut saya. Lalu terakhir itu ada nggak yang disampaikan kepada jaringan, seluruh kepada rakyat? Kami selalu menyerukan kepada seluruh sektor masyarakat untuk ayolah bangun persatuan yang lebih besar, yang lebih strategis. Bahwa ternyata hari ini hanya rakyat dengan rakyat membantu rakyat yang hari secara jelas konkret bisa menyelamatkan antar sesama ya. Buruh aja dalam keadaan yang sangat terhimpit harus tetap berusaha bikin masker untuk dia dan tetangganya, keluarganya, bikin sanitizer, bikin apa, yaitu buruh upayakan karena buruh sadar nggak bisa hidup sendiri itu. Pejabat hari ini berkuasa itu karena ada rakyat, tapi rakyat menderita seolah-olah bukan penderitaan penguasa kan begitu. Saya kira itu selain kita menyerukan pembangunan persatuan gerakan rakyat di semua sektor untuk sama-sama bangkit, karena dengan persatuan itulah kita mampu melakukan apa yang kita cita-citakan. Walaupun benturannya kayak tadi Kang ya. Ya. Harus diusir gitu. Itu resiko ya. Ya tadi kan ya kita ngalamin lah ya, kita sedikit pun tidak dikasih kesempatan, padahal kita cuman mau pasang baliho di gerbang DPR dan itu kan rumah rakyat katanya ya. Bayar rakyat. Ya kalau rakyat datang rumah rakyat kenapa? Tapi kayaknya itu bukan rumah rakyat lagi Kang. Mana tahu sudah diagunkan itu ke kemana? Mungkin sudah juga akan dipersiapkan jadi rumah sakit COVID juga ya. Saya kira itu ya. Terima kasih Kang Herman. Mungkin hampir 1 jam kita ngobrol tidak terasa kawan-kawan. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya bisa di save untuk esok hari. Apa yang mau ditanyakan pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Ya. Harapan yang bisa berguna. Terima kasih. Selamat Hari Buruh kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPR berjuang bersama rakyat. Gak ada yang nonton ya?